Sahabat Celota Iman yang terkasih, salam jumpa sehat selalu untuk kita semua. Para Celota Iman kali ini, saya mengajak kita untuk melangkah bersama Yesus dalam kabar gembiranya dalam peristiwa Maria mengunjungi Elisabet. Suatu perjumpaan, suatu kunjungan tentu memberikan perubahan, memberikan warna yang baru dalam kehidupan seorang. Dalam Injil Lukas bab 1 ayat 41 sampai dengan 42 dikatakan bahwa ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahim." Saudaraku, sahabat Celota Iman yang terkasih, dalam bulan-bulan terakhir ini, kisah Maria mengunjungi Elisabet saudarinya menjadi amat saya senangi. Maria menerima berita yang amat penting sekaligus mengejutkan, yaitu bahwa ia menjadi ibu dari anak Allah yang Maha Tinggi. Berita ini begitu tak terpahami dan secara mendasar mengubah hidup sederhana Maria, sehingga ia merasa sama sekali sendirian. Bagaimana Yusuf atau temannya serta saudara-saudarinya akan dapat memahami keadaannya? Dengan siapa ia dapat berbagi isi hati mengenai hal yang amat pribadi ini, yang bahkan tak terpahami oleh dirinya sendiri? Saudara-saudariku, sahabat Celota Iman yang terkasih, Allah memberikan kepada Maria seorang pribadi, sahabat yang amat dekat. Ia dapat berbagi isi hati mengenai hal yang tampaknya tak mungkin dibagikan. Seperti halnya Maria, Elisabet telah mengalami campur tangan ilahi dan dipanggil untuk memberikan jawaban iman. Ia dapat berada bersama Maria dengan cara yang tidak akan dapat dilakukan oleh siapapun yang lain. Oleh karena itu, dapatlah dimengerti kalau kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda untuk mengunjungi Elisabet. Saya amat tersentuh dengan perjumpaan yang sederhana dan penuh misteri ini. Di tengah-tengah dunia yang tidak percaya, ragu-ragu, pragmatis, dan sinis, dua wanita berjumpa dan saling meneguhkan dalam hal janji yang diucapkan kepada mereka. Allah telah mendatangi mereka untuk memulai karya keselamatan yang telah dijanjikan selama berabad-abad lamanya. Melalui dua wanita ini, Allah telah mengambil keputusan untuk mengubah jalan sejarah. Siapa yang dapat memahami hal ini? Siapa yang dapat mempercayainya? Siapa yang dapat membiarkannya terjadi? Akan tetapi Maria berkata, "Biarlah hal itu terjadi padaku." Dan ia segera sadar bahwa Elisabet hanya Elisabet saja yang akan mampu meneguhkan jawaban dianya. Maria dan Elisabet tinggal bersama selama 3 bulan dan saling meneguhkan untuk dengan sepenuh hati
menerima peran ibu yang dipercayakan kepada mereka. Kehadiran Maria membuat Elizabeth semakin sadar bahwa ia akan menjadi ibu Nabi Allah yang Maha Tinggi. Dan kehadiran Elizabeth membuat Maria semakin memahami bahwa kehadiran dirinya akan menjadi ibu anak Allah yang Maha Tinggi. Saudara-saudaraku, sahabat Celoteh Iman yang terkasih, baik Maria maupun Elizabeth tidak harus menunggu dalam kesendirian. Mereka dapat menunggu bersama-sama dan dengan demikian saling memperdalam iman akan Allah yang baginya tidak ada sesuatu pun yang mustahil. Dengan demikian, campur tangan Allah yang paling mendasar ke dalam sejarah didengarkan dan diterima dalam komunitas. Kisah kunjungan Maria kepada Elizabeth mengajarkan kepada saya makna persahabatan dan komunitas. Bagaimana saya dapat membiarkan rahmat Allah sepenuhnya bekerja dalam diri saya kalau saya tidak hidup dalam komunitas orang-orang yang dapat meneguhkannya, memperdalamnya, dan menguatkannya. Kita tidak dapat menghayati hidup baru ini sendiri. Dengan rahmatnya Allah tidak ingin membuat kita terasing dan terpisah atau terpisah. Sebaliknya, Ia menghendaki agar kita membangun persahabatan baru dan komunitas baru. Dan inilah tempat-tempat suci di mana rahmat-Nya dapat bertumbuh penuh dan mengeluarkan buah. Sering hidup baru lahir dalam gereja karena perjumpaan. Dorothy Day tidak pernah mengaku bahwa organisasi buruh Katolik sebagai hasil penemuannya sendiri. Ia selalu berbicara mengenai hal itu sebagai buah perjumpaannya dengan Peter Morin. Jean Vanier tidak pernah mengaku bahwa ia sendiri yang memulai The Arch. Ia selalu menunjukkan pada perjumpaannya dengan Perry Thomas Phillips sebagai awal The Arch yang sesungguhnya. Dalam perjumpaan seperti itu, dua atau lebih pribadi dapat saling meneguhkan mengenai anugerah yang mereka terima dan saling mendorong agar hal itu terjadi pada mereka. Dengan cara inilah harapan baru diberikan kepada dunia. Saudara-saudariku, sahabat Celoteh Iman yang terkasih, Elizabeth membantu Maria untuk menjadi Bunda Allah. Maria membantu Elizabeth untuk menjadi ibu Yohanes Pembaptis, Nabi putranya. Allah dapat memilih kita secara pribadi, tetapi Ia selalu menghendaki agar kita menjadi satu, agar pilihannya dapat menjadi patah. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dan